barat Pulau Sumatera, hiduplah seorang ibu dan anak yang bernama Mande Rubayah dan Malin Kundang. Mereka hidup di rumah kecil dari kayu, beratap rumbia, dan tepat menghadap laut biru yang selalu berombak. Setiap pagi, Mande Rubayah pergi ke pasar untuk berjualan kue, sedangkan putranya, Malin Kundang, membantu mencari kayu bakar atau menangkap ikan-ikan kecil. Meskipun hidup mereka kurang berkecukupan, mereka tetap hidup penuh kasih sayang. Malin dikenal sebagai anak yang baik hati, sopan, dan mau belajar. Malin tumbuh menjadi anak yang kuat dan juga rajin bekerja. Penduduk kampung pun sering berkata, "Beruntung sekali kau Mande Rubayah, memiliki anak sebaik dan serajin Malin Kundang." Namun, di balik itu semua, Malin menyimpan mimpi besar. Setiap kali ia melihat kapal-kapal besar yang melintas di laut, hatinya selalu berdebar. "Ibu," kata Malin suatu sore sambil menatap cakrawala, "Malin ingin sekali merantau. Kata orang, di perantauan kita bisa mengubah nasib." Mande Rubayah yang mendengar hal tersebut terdiam. Ia tahu dunia luar sangat keras, tetapi ia juga tahu bahwa Malin sudah cukup dewasa dan mempunyai tekad yang kuat. "Anakku," ujar Mande Rubayah dengan lembut, "jika kau memang ingin pergi, maka pergilah, nak. Tetapi ingat, sejauh apapun kakimu melangkah, jangan pernah lupakan ibumu." Malin yang mendengar hal tersebut memeluk ibunya dengan erat. Kemudian, pada suatu pagi, sebuah kapal dagang besar merapat di pantai. Kapal itu akan berlayar ke kota-kota jauh, dan Malin pun mendapat izin untuk ikut dengan kapal tersebut. Mendengar hal tersebut, penduduk kampung pun ikut mengantar kepergian Malin. Mande Rubayah menggenggam tangan sang putra. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Malin, hati-hati, nak. Jangan sombong pada siapapun. Ibu doakan Malin. Malin pasti akan kembali." Kapal pun perlahan bergerak. Mande Rubayah berdiri di tepi pantai sambil melambaikan tangan hingga kapal menghilang di balik cakrawala. Kemudian, tahun demi tahun berlalu. Di perantauan, Malin bekerja dengan sangat keras. Ia belajar berdagang, bertemu para pedagang kaya, dan perlahan-lahan nasibnya pun ikut berubah. Malin pandai dalam menghitung, jujur dalam berdagang, dan juga cekatan. Hal tersebut membuat para pedagang dan pembeli mulai mempercayainya. Setelah beberapa tahun, Malin menjadi pemilik usaha dagangnya sendiri. Ia memiliki banyak kapal, banyak anak buah, serta rumah yang sangat besar. Di kota itu pula, ia bertemu dengan gadis bangsawan yang cantik dan juga anggun. Setelah itu, mereka berdua pun menikah dan hidup penuh kemewahan. Tetapi ada satu hal yang Malin lupakan, yaitu mengirimi sang ibu kabar. Kemudian di kampung, Mande Rubayah menunggu setiap harinya. Setiap kapal yang merapat, ia selalu bertanya, "Apakah kau membawa kabar dari anakku? Apakah ada surat dari Malin?" Namun, tidak ada satupun kabar yang datang dari Malin Kundang kepada ibunya. Orang-orang kampung pun mulai berkata, "Mungkin Malin sudah lupa kampung ini." Namun, Mande Rubayah percaya bahwa suatu saat anaknya pasti akan kembali ke kampung dan menemui ibunya.
Suatu pagi yang cerah, sebuah kapal yang besar dan megah, jauh lebih besar dari kapal manapun yang pernah datang merapat ke pantai. Penduduk kampung berlarian kagum melihat kapal tersebut. Kemudian penduduk kampung berkata, "Lihat itu, kapal milik pedagang kaya dari negeri seberang sudah datang." Kemudian tiba-tiba seseorang berteriak, "Itu Malin Kundang! Malin Kundang sudah pulang!" Kemudian mendengar hal tersebut, desa pun riuh oleh kabar tersebut. Kemudian kabar tersebut sampai ke telinga Mande Rubaya. Dengan tubuh yang sudah renta, ia berlari ke pantai sekuat tenaga. Saat sesampainya ia di tepi pantai, ia melihat seorang pria tampan berpakaian mewah turun dari kapal tersebut ditemani dengan istrinya yang cantik dan juga anggun. Dengan air mata yang tak tertahan, Mande Rubaya memanggil, "Malin, Malin anakku, ini ibumu nak." Malin terkejut, wajahnya berubah tetapi bukan karena rindu. Namun ia tampak gelisah dan malu melihat ibunya yang berpakaian lusuh, rambut memutih dan juga tubuh yang kurus. Istri Malin berbisik, "Malin, apakah perempuan miskin itu ibumu?" Malin yang kini berpikir tentang harga diri dan martabat menjawab dengan nada tinggi, "Tidak, tidak, aku tidak kenal perempuan itu." Mande Rubaya yang mendengar itu langsung gemetar. Ia mendekat dan memegang baju Malin. "Malin, kau benar-benar tidak mengenali ibumu, nak." Malin menepis tangan ibunya dengan kasar hingga sang ibu terjatuh di pasir. "Kau bukan ibuku, jangan memalukan aku." Penduduk kampung terkejut mendengar hal tersebut. Kelakuan Malin yang dahulu dikenal baik hati berbeda dengan kelakuannya yang sekarang. Malin pun memerintah awak kapalnya untuk segera berangkat meninggalkan pantai tersebut. Kapal megah itu perlahan menjauh dan meninggalkan Mande Rubaya yang menangis tersungkur di tepi pantai. Kemudian hati Mande Rubaya hancur. Ia pun menengadah ke langit dan berdoa dengan suara bergetar, "Ya Tuhan, jika benar dia anakku dan telah durhaka, maka tunjukkanlah kuasa-Mu." Kemudian tiba-tiba angin tertiup dengan kencang, langit yang cerah berubah menjadi hitam, ombak besar menghantam kapal Malin. Petir menyambar-nyambar, anak buah Malin pun panik. Kemudian Malin berteriak, "Apa yang terjadi?" Kapal itu pun terombang-ambing hebat, hingga akhirnya terhempas ke karang dan pecah berkeping-keping. Malin terseret ombak ke pantai, dan ketika badai mereda, di tempat Malin terdampar, terdapat sebuah batu besar berbentuk manusia berlutut. Kemudian, itulah Malin Kundang yang membatu sebagai hukuman atas kedurhakaannya. Sejak hari itu, batu Malin Kundang menjadi pengingat bagi semua orang bahwa orang tua adalah anugerah yang tak ternilai. Kesuksesan bukan alasan untuk melupakan asal-usul dan kasih sayang mereka. Hormatilah orang tua, karena doa mereka dapat mengangkat, tetapi air mata mereka pun dapat menjatuhkan.